menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode. Anwar Usman telah diakui bersalah melakukan pelanggaran etika berat sebagai seorang hakim konstitusi dalam meninjau kasus yang berkaitan dengan persyaratan usia capres dan prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Sebagai akibat dari pelanggaran ini, Anwar telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Keputusan ini diumumkan oleh MK selama sesi pembacaan keputusan etika pada Selasa, 7 November 2023. Jimli Asidik, selaku Ketua MK dalam sesi yang diadakan di Gedung MK Jakarta Pusat, telah memberlakukan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK terhadap hakim yang dituduh. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, Anwar tidak diizinkan mencalonkan diri atau diusulkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. MK menyatakan bahwa adik ipar dari Presiden Jokowi telah terbukti melakukan pelanggaran etika dan perilaku serius sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip Sabta Karsa Hutama, termasuk prinsip ketidakberpihakan, integritas, kompetensi, dan kesetaraan, independensi, serta kesopanan dan tata krama. Dalam keputusannya, MK juga memerintahkan Wakil Ketua MK untuk memimpin proses pemilihan pemimpin baru MK dalam waktu 24 jam. Jimli mengatakan bahwa hakim yang dituduh tidak diizinkan terlibat atau melibatkan diri dalam pengujian dan pengambilan keputusan dalam kasus sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berpotensi menghadapi konflik kepentingan. Untuk informasi tambahan, dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi ini muncul setelah MK yang dipimpin oleh ipar Presiden Jokowi, yaitu Anwar Usman, yang mengeluarkan putusan kontroversial pada Senin 16 Oktober 2023 mengenai syarat usia capres dan cawapres. MK menetapkan norma bahwa seorang pejabat terpilih dalam mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres meskipun tidak memenuhi syarat usia minimum 40 tahun. Keputusan ini membuka jalan bagi putra sulung Presiden Jokowi dan keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, untuk ikut dalam Pilpres 2024 pada usia 36 tahun berdasarkan statusnya sebagai wali kota Solo yang baru menjabat selama 3 tahun. Gibran kemudian diusulkan sebagai cawapres kepada Prabowo Subianto oleh Kim pada Minggu 22 Oktober 2023 dan didaftarkan sebagai capres dan cawapres ke KPU RI pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Anwar membantah keterlibatannya dalam konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan ini, meskipun pendapat berbeda dari hakim konstitusi yang tidak setuju dengan nomor putusan 90 mengungkapkan bagaimana keterlibatan Anwar mempengaruhi sikap MK dalam waktu singkat. Dalam kasus nomor 90, pemohon yang bernama Almas Sakibiru yang merupakan seorang mahasiswa kelahiran tahun 2000 dengan jujur mengakui sebagai pengagum wali kota Solo dan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Almas berharap Gibran dapat mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 meskipun usianya belum mencapai syarat usia minimum 40 tahun. Secara total, MK telah menerima secara resmi 21 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berasal dari putusan nomor 90 Peraturan Undang-Undang 21 tahun 2023 tersebut. Aduan-aduan ini beragam, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran hingga permintaan agar Anwar mengundurkan diri, melaporkan seluruh hakim konstitusi, dan melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda. MK mengumumkan keputusan ini 1 hari sebelum batas waktu untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres pengganti kepada KPU RI.
Demikian Junus TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.